Bahwa engkau akan berbaring di liang kubur. Jika engkau ingin tidur, tidurlah. Hamparkan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Lalu tidurlah di atas sisi kananmu, seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. Kok gitu sih? Kamu belum tahu ya? Belum. Bahwa tidur adalah bagaikan kematian, dan terjaga atau bangun bagaikan bangkit. Bisa jadi, Allah menggenggam rohmu di waktu tidurmu. Begitu ya? Ya, saya ke kamar sebelah dulu. Silahkan. Maka dari itu, bersiap-siaplah untuk menghadapinya, dengan tidur dalam keadaan suci, dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah kepalamu. Waduh, engkau tidur seraya bertobat, dan meminta ampunan, dari semua dosa, dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua orang, jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur, seperti itu seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas, sesuai dengan amal perbuatanmu itu. Jangan sambil marah gitu dong. Hei, ada apa ini? Kok tunjuk-tunjuk pada wajah? Gak tahu, dia ngasih taunya, seperti yang sedang kesel. Jangan sambil marah-marah dong. Bukankah kamu yang selalu menghendaki tidur yang nyenyak, dengan menghamparkan kasur yang empuk, padahal tidur adalah menghentikan kehidupan. Kecuali, jika bangunmu justru menjadi bencana bagimu, sehingga tidur tersebut lebih membuat agamamu selamat. Ketahuilah bahwa malam dan siang, seluruhnya berjumlah 24 jam. Jangan sampai tidurmu sepanjang siang dan malam lebih dari 8 jam. Karena, jika engkau berumur sekitar 60 tahun, cukup bagimu membuang 20 tahun darinya, atau sepertiga dari umurmu itu. Sebelum tidur, jangan lupa bersiwak dan bersuci. Bertekadlah untuk bangun malam, atau bangun sebelum subuh. 2 rakaat di tengah malam merupakan salah satu harta kekayaan yang berharga mulia. Baik, insya Allah. Perbanyaklah harta kekayaanmu itu, guna menghadapi hari miskinmu. Sebab, harta kekayaan dunia sama sekali tak akan berguna jika engkau mati ketika tidur. Betul juga ya. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Ya, apa kamu tahu doa sebelum tidur? Tahu dong. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Kok pendek? Emang ada lagi? Ada. Dengan namamu wahai Tuhanku, kuletakkan punggungku, dan dengan namamu pula kuangkat, serta ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, lindungi aku dari siksamu, pada hari para hamba-Mu dibangkitkan. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan mati. Oh, aku berlindung padamu dari keburukan segala sesuatu, yang memiliki keburukan serta dari kejahatan, setiap yang melata. Sesungguhnya Tuhanku, berada di jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah yang maha pertama, yang tidak didahului oleh sesuatu, dan Engkau pula yang maha terakhir, yang tak ada sesuatu sesudahmu. Engkau maha tampak, tak ada sesuatu di atasmu. Engkau maha tersembunyi, tak ada sesuatu di bawahmu. Bayarkanlah hutangku, dan angkatlah aku dari kemiskinan, ya Allah, Engkau yang menciptakan diriku, dan Engkau pula yang mewafatkannya. Kematian dan kehidupan ada pada kekuasaanmu. Jika Engkau matikan diriku ini, maka ampunilah dia, dan jika Engkau hidupkan, maka jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga para hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, aku meminta padamu pengampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, bangunkan aku dalam waktu terbaik menurut-Mu. Buatlah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang paling Kau senangi, sehingga hal itu akan mendekatkan diriku padamu dan menjauhkannya dari murka-Mu, setelah aku meminta padamu
maka engkau memberikannya. Aku meminta ampunan padamu, maka kau terima, dan aku berdoa padamu, maka kau kabulkan untukku. Kemudian bacalah ayat kursi, dan amanah Rasulu, surat Al-Baqarah, 285, sampai akhir surat. Lalu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, serta Al-Mulk. Usahakan engkau tidur, dalam keadaan berzikir pada Allah, dan dalam keadaan suci, karena siapa yang melakukan itu, ia akan naik berserta rohnya ke Arasy, dan dicatat sebagai orang yang sedang salat, sampai bangun kembali. Oh. Apabila engkau sudah bangun, lakukanlah apa yang telah kujelaskan sebelumnya padamu. Hendaklah engkau hidup teratur seperti itu dalam sisa umurmu. Apabila engkau tak bisa melakukannya secara konsisten, sabarlah, sebagaimana sabarnya orang sakit ketika menahan pahitnya obat, dan ketika menunggu saat kesembuhan. Renungkanlah umurmu yang berusia pendek. Jika engkau hidup 100 tahun, misalnya, maka usia tersebut sangat pendek jika dibandingkan dengan lamamu tinggal di akhirat, karena akhirat merupakan keabadian. Coba perhatikan bahwa jika engkau bisa bersabar menghadapi beban penderitaan dan kehinaan dalam mencari kehidupan dunia selama sebulan atau setahun, karena ingin berharap bisa beristirahat sesudahnya selama 20 tahun, misalnya, lalu bagaimana engkau tak mau bersabar selama beberapa hari untuk ibadah guna mengharap kehidupan abadi? Jangan perpanjang angan-anganmu, karena hal itu akan memberatkanmu dalam beramal. Perhitungkanlah dekatnya kematianmu, lalu katakan pada dirimu, jika aku bisa bersabar menghadapi penderitaan hari ini, barangkali aku mati malam nanti, dan aku akan bersabar pada malamnya, karena barangkali aku mati esok hari. Sesungguhnya kematian tidak hanya datang pada saat tertentu, kondisi tertentu, atau pada usia tertentu. Yang jelas, ia pasti datang dan harus siap dihadapi. Bersiap-siap menghadapi kematian lebih utama ketimbang bersiap-siap menghadapi dunia. Engkau tahu bahwa dirimu tidak akan lama tinggal di dunia. Oleh karena itu, yang tersisa dari hidupmu barangkali hanya tinggal 1 hari atau 1 tarikan nafas. Tanamkan hal ini dalam hatimu setiap hari. Paksakan dirimu untuk bersabar dalam taat kepada Allah hari demi hari. Jika engkau memperhitungkan akan hidup selama 50 tahun, maka engkau akan sulit untuk bisa bersabar dalam menaati Allah. Manakala engkau bisa bersabar selalu setiap hari, ketika meninggal, engkau akan mendapati kebahagiaan yang tak ada habis-habisnya. Sementara jika engkau menunda-nunda dan meremehkannya, kematian itu akan mendatangimu pada waktu yang tak kau duga, sehingga engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tak berujung. Ayo sekarang kita tidur. Ayo.